Welcome to my YouTube channel. Kali ini kelanjutan dari ziarah ke Gereja Hati Kudus Yesus di Ganjuran, Bantul, Yogyakarta bagian kedua. Selamat menonton. Kita review kembali bangunan dari Gereja Hati Kudus Yesus di Ganjuran, Yogyakarta ini. Dari luar, teman-teman bisa lihat bentuknya itu seperti joglo, jadi rumah khas adat dari Jogja ataupun Jawa. Nah, yang mau saya highlight di sini adalah Candi Hati Kudus Yesusnya. Bagi teman-teman yang mau lihat sebenarnya gedung dalam gerejanya dan patung di dalam gereja yang unik itu, silahkan klik video di link description, yaitu Ziarah ke Gereja Ganjuran Part 1. Teman-teman lihat di sini ada Candi Hati Kudus Yesus yang bentuknya itu menyerupai Candi Prambanan atau Candi Hindu Buddha pada umumnya ya, daerah Jawa Tengah. Area halaman dari gereja Ganjuran ini tuh sangat luas dan asri ya. Banyak pepohonan yang tinggi-tinggi besar-besar dengan daunnya yang rindang sehingga nyaman ya untuk teman-teman bisa berziarah dan berdoa di sini. Selain Candi Hati Kudus Yesusnya, nanti saya juga akan review ada stasi-stasi jalan salib yang menyerupai adat Jawa ya. Jadi Yesusnya itu berpakaian seperti Raja Jawa. Nanti kita cek ya seperti apa jalan salibnya di sini. Yang ini ada stasi yang pertama, yaitu Yesus dijatuhi hukuman mati. Nanti kita akan kembali lagi untuk melihat perhentian jalan salibnya secara lebih utuh. Kali ini saya akan lebih melihat lebih jelas dulu, yaitu bagian dari Candi Hati Kudus Yesus. Di dalam Candi Hati Kudus Yesus ini ada patung Hati Kudus Yesus, yaitu patungnya seperti bentuk Raja Jawa dan ada Hati Kudus Yesusnya. Nah, bagi umat yang mau berdoa di sini bisa masuk nanti ke situ ya, bentuknya jadi seperti goa, cuman harus antri karena hanya cukup untuk satu orang dewasa saja. Nah, untuk bisa berdoa di sini, teman-teman harus melepas alas kaki ya. Jadi naik ke atas, masuk ke dalam, naiki tangga itu harus melepas alas kaki. Bangunannya itu jika teman-teman perhatikan itu mirip seperti peninggalan candi Hindu Buddha yang banyak ditemukan di Jawa Tengah ya dan Yogyakarta. Nah, teman-teman lihat di bagian dalam itu ada yang berpendar, itu adalah patung Hati Kudus Yesus yang diberi lampu, dan ada orang sedang duduk bersila, bersujud di hadapannya, sedang berdoa di situ ya. Berdoa, berkontemplasi. Jadi seperti teman-teman ketahui, Gereja Katolik itu memperbolehkan akulturasi budaya. Jadi peinterpretasian iman Katolik menyesuaikan dengan budaya lokal. Sehingga bentuk-bentuk seperti candi, bentuk Yesus yang menyerupai orang menggunakan pakaian lokal atau raja-raja Jawa dahulu itu diperbolehkan. Jadi ini namanya ada akulturasi. Banyak ditemui ya di Indonesia ini. Berdasarkan informasi yang saya baca di website Candi Ganjuran ini, dibangun atas prakarsa dari Smuts, yaitu salah satu orang Belanda yang pada saat itu lumayan berkecukupan, yaitu pemilik pabrik gula di daerah setempat itu. Dan dia mengucapkan syukur atas keberhasilan dari pabrik gulanya. Makanya dia membangun Candi Hati Kudus Yesus ini sebagai monumen ucapan rasa syukurnya. Saat itu katanya banyak pabrik gula bangkrut. Namun, pabrik gula milik Smutser ini tidak bangkrut. Oleh karena itu, dia merasa bersyukur atas pertolongan dari Hati Kudus Yesus yang membuat supaya pabriknya itu bisa berjalan, sementara pabrik-pabrik gula lainnya itu bangkrut. Jadilah Candi Hati Kudus Yesus di Ganjuran ini. Beliau memiliki devosi khusus terhadap Hati Kudus Yesus.
Di sini juga teman-teman bisa lihat ada monumen peringatan 50 tahun Gereja Ganjuran yang didirikan 1924 ya, lebih dulu daripada Candi Ganjurannya ini, Candi Hati Kudus Yesus. Nah, kalau sekarang 2024 berarti usia dari gerejanya itu sudah mencapai 100 tahun. Di bagian belakang candi juga terdapat dinding atau tembok yang dihiasi dengan relief seperti ini ya, gitu. Jadi di sini tuh tempat untuk meletakkan lilin-lilin devosi dari umat. Yang spesialnya adalah bentuk dari si tembok ini dibentuk tempat lilinnya itu menyerupai gambaran-gambaran tertentu. Yang ini adalah bentuknya Candi Hati Kudus Yesus. Di sini juga dinyalakan hiyo, dinyalakan dupa ya, selain dinyalakan lilin untuk tempat berdoa. Nah, nanti kita lihat di sebelah kanannya lagi ada bentukan gambaran apa lagi. Nah, teman-teman yang bisa tebak, silahkan tulis di kolom komentar ya. Yes, ini adalah ukiran dari keluarga kudus dari Nazaret, yaitu Maria, Yosef, dan bayi Yesus. Saya juga menyalakan lilin di situ dan berdoa. Lilin teman-teman bisa bawa sendiri ataupun beli di area depan, di kios-kios, di dekat tempat parkir. Nah, ini adalah ukiran Yesus gembala yang baik. Yesus membawa tongkat gembala dan juga menggendong seekor domba. Batu ya yang digunakan untuk membangun candinya sangat mirip sekali dengan batu yang ada seperti di Candi Prambanan, Candi Borobudur ya, teksturnya warna hitam, keras, padat gitu. Teman-teman juga nanti kalau berkunjung ke sini bisa menyempatkan untuk berkunjung ke Candi Hati Kudus Yesus di Gereja Ganjuran Bantul, Yogyakarta. Tempatnya tuh nggak terlalu jauh dari Jogja, kurang lebih sekitar 20 km. Menggunakan mobil bisa sampai sekitar 40 menit lah gitu ya kalau jalanannya tidak macet. Candi Ganjuran ini batu pertamanya diletakkan pada tanggal 26 Desember 1927. Berarti hampir 100 tahun ya, 3 tahun lagi. Berarti sudah cukup lama, hampir 1 abad. Setelah kita cek Candi Hati Kudus Yesus di Gereja Ganjuran ini, saya akan share mengenai jalan salibnya ya yang unik juga bentuknya. Tadi kita udah lihat stasi 1, nah sekarang kita akan lihat stasi-stasi lainnya, yaitu stasi kedua, yaitu Yesus memanggul salibnya. Jika teman-teman perhatikan, relief berwarna putih ini, Yesusnya itu berpakaian seperti pakaian adat Jawa ataupun Raja Jawa zaman dahulu ya. Jadi dilihat dari aksesoris ataupun penutup kepalanya yang khas gitu. Ini adalah stasi jalan salib yang ketiga, yaitu Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Teman-teman lihat ya, para serdadu Romawinya juga menggunakan penutup atau pakaian adat seperti orang Jawa atau orang Jogja zaman dahulu gitu ya. Jadi sangat berbeda dengan penggambaran jalan salib pada umumnya yang menggambarkan seperti orang barat gitu atau orang timur tengah. Ayo kita lanjut lagi ke stasi yang berikutnya, yaitu stasi yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Masuk ke stasi berikutnya, yaitu stasi kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Jadi teman-teman bisa lihat juga bentukan orang-orangnya itu sangat khusus, sangat berbeda ya, dengan proporsi wajahnya yang lumayan lebih besar daripada tubuhnya. Yang ini adalah stasi keenam, yaitu Veronica mengusap wajah Yesus. Nah, jika teman-teman perhatikan ada 3 bahasa Indonesia, bahasa Jawa, lalu bahasa Inggris ya di sini. Jadi teman-teman yang hanya bisa bahasa Inggris gitu yang membawa turis juga bisa melihat dan membaca di sini dengan baik.
Lanjut ke stasi berikutnya, yaitu stasi 7, yaitu Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Selanjutnya stasi ke-8, Yesus bertemu dengan wanita-wanita Yerusalem yang menangisinya. Teman-teman bisa perhatikan penggambaran wanita-wanita di sini juga ya, sangat khusus ya, sangat khas gitu ya, dengan bentukan seperti mahkota gitu ya, pakaian adat zaman dahulu. Selanjutnya yaitu stasi yang ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Stasi ke-10 yaitu pakaian Yesus ditanggalkan, yaitu persiapan bahwa Yesus akan disalib. Teman-teman perhatikan lagi yaitu kondisi para serdadu Romawi yang penggambarannya sungguh berbeda dari penggambaran umumnya. Stasi ke-11 yaitu Yesus disalibkan. Stasi ke-12 yaitu Yesus wafat di salib. Teman-teman perhatikan penggambaran Bunda Maria, Yohanes, dan Maria-Maria lainnya di bawah kaki salib Yesus. Lanjut ke stasi berikutnya yaitu stasi ke-13, satu sebelum yang terakhir, Yesus diturunkan dari salib. Stasi yang terakhir dari jalan salib yaitu stasi ke-14, Yesus dimakamkan. Uniknya di gereja Ganjuran ini ada ditambahkan satu lagi pemberhentian, yaitu pemberhentian yang ke-15 ya dalam tanda kutip, yaitu Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Namun ini tidak diberikan tulisan stasi keberapa dan juga tidak diberikan penjelasan karena memang secara tradisional atau secara standar di gereja Katolik itu hanya ada 14 stasi. Ini lebih dari jalan salib, karena kan jalan salib menurut saya menekankan kondisi penderitaan salib Yesus. Nah, di samping jalan salib ini, teman-teman bisa lihat ya berbagai pohon-pohon yang sangat besar ya, yang usianya berarti udah lebih dari 100 tahun ini masih berdiri, dijaga, terawat di halaman Candi Ganjuran ini. Benar-benar memperhatikan bahwa Candi Ganjuran ini kondisinya menyatu dengan alam. Sungguh suatu pengalaman yang berbeda bisa berkunjung ke Candi Ganjuran ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, yang ini adalah bisa disebut sebagai Gua Maria atau pendopo Bunda Maria ya, karena nggak ada guanya. Di sini ada semacam aula kecil, ada atapnya, dan di situ ada patung Bunda Maria yang menggendong bayi Yesus, namun bentuknya menyerupai arca ya di candi-candi Hindu-Buddha. Dan di sebelah kirinya itu ada rosario besar. Umat yang berdevosi kepada Bunda Maria berdoa rosario, mengucapkan 3 salam Maria, bisa berdoa di dekat pendopo ini. Ya, jadi ini kalau bisa saya gambarkan kurang lebih seperti Goa Maria lah di gereja-gereja modern lainnya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa patungnya itu warnanya hitam, cenderung hitam ya dari batu, sama seperti warna dari Candi Hati Kudus Yesusnya, seperti arca dewa-dewi yang ada di Candi Hindu-Buddha di Jawa.
Jadi saya review kembali, saya udah mengunjungi yaitu Gua Maria di Sendangsono, yaitu Gua Maria Sendangsono di Kulon Progo, Yogyakarta. Ini adalah tempat kedua yang saya kunjungi, yaitu Gereja Ganjuran Hati Kudus Yesus di Bantul, Yogyakarta. Semuanya menunjukkan bagaimana kesatuan antara tempat untuk berziarah, tempat ibadah dengan alam yang ada di sekitarnya, tanpa benar-benar merusak alam yang ada, namun menunjukkan kesinambungan atau harmoni dengan alam yang ada. Jadi saya rekomendasikan teman-teman yang untuk melihat bangunan khas gereja, mengenai patung Yesus, ukiran-ukiran jalan salib yang khas gitu ya, bisa berkunjung ke Gereja Hati Kudus Yesus Ganjuran Yogyakarta ini. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton terus video-video saya selanjutnya. Bye-bye.